Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam namo buddhaya. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari program Kemitraan Wilayah Universitas Masjid Denpasar untuk menyampaikan hasil kegiatan kami di Desa Ayunan. Sebelumnya, mohon izin untuk share screen. Jadi kami berlima, jadi saya sendiri Darmawan dari Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Masjid Denpasar, kemudian Imadi Sukerto dari Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Masjid Denpasar, I Gusti Bagus Udayana dari Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa, kemudian Putu Sri Astuti dan Imadi Suryano dari Fakultas Pertanian Bisnis Universitas Masjid Denpasar. Jadi analisis situasinya adalah sebagai berikut. Jadi sentra pelusuran di Desa Ayunan adalah usaha tani padi. Jadi permasalahan yang dihadapi petani adalah produksi yang rendah dan sering gagal panen. Sehingga diperlukan usaha menanggulangi permasalahan tersebut di samping mengembangkan sentra produksi yang lainnya. Jadi metode yang diterapkan adalah penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan serta pembuatan demonstrasi plot. Jadi pelaksanaan kegiatannya untuk pengembangan padi basis organik bekerja sama dengan petani Subak Ayunan. Dari kerjasama itu ternyata sentra produksi yang dikembangkan mampu meningkatkan pendapatan petani. Nah, di samping itu untuk mendorong program ini dapat berlanjut secara berkesinambungan, kami dari tim memberikan bantuan traktor dan dores. Nah, karena sebelumnya petani agak kesulitan dalam pengolahan tanah harus menunggu tukang traktor, demikian juga dalam melaksanakan panen dengan dores. Jadi diharapkan dari bantuan traktor dan dores ini, program kemitraan wilayah di Desa Ayunan dapat berkelanjutan. Nah, selanjutnya program berikutnya adalah pembuatan pangan lestari. Dari hasil observasi kami selama di Desa Ayunan, ternyata lahan pekarangan di Desa Ayunan cukup luas, yaitu 5-7 are. Dan ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, dari pengembangan rumah pangan lestari ini kenapa dapat meningkatkan ketahanan terutama masyarakat yang sebagai petani kooperator dalam hal ini. Nah, dari rumah pangan lestari ini ternyata kami punya job, yaitu pekarangan menjadi asri dan perut jadi terisi. Jadi pekarangan menjadi asri, dan di samping itu juga dari program sebelumnya yaitu pengembangan dekomposer untuk penanggulangan sampah domestik rumah tangga ternyata telah berhasil menghasilkan pupuk organik padat dan cair, sehingga itu digunakan sebagai stok pupuk untuk pemeliharaan tanaman lahan pekarangan. Demikian juga lahan tebu. Jadi di sana belum dimanfaatkan, sehingga di sini kami memanfaatkan untuk pengembangan ayam pakara, karena permintaan ayam pakara di masyarakat adalah cukup tinggi. Sekecil apapun pakara yang dilakukan di Bali akan membutuhkan ayam pakara. Dan ayam pakara yang dikembangkan adalah ada 5 macam. Ada ayam putih, ada ayam putih kuning atau putih siungan, kemudian ayam hitam atau selam, kemudian ayam being atau barak, kemudian ayam campuran warna bulu merah, hitam, dan putih disebut dengan ayam berumbun. Nah, rata-rata dari usaha ini peternak sudah mendapat keuntungan rata-rata umur ayam 42 hari sudah mencapai 400 ribuan. Jadi kenapa ayam dipanen selama umur 42 hari? Karena umur 42 hari ayam sudah tumbuh bulunya secara lengkap, yaitu baik bulu badannya, ekor, dan sayap. Ini adalah syarat utama untuk kepentingan ayam pakara, yaitu dalam hal ini adalah untuk ayam caru. Kemudian dari putu-putu kegiatan ini adalah ada putu kegiatan satu adalah pemberian bantuan traktor dan doras, dan syukur sudah dimanfaatkan oleh petani dan sangat bermanfaat bagi petani. Jadi petani bisa mengolah tanah sendiri secara bergiliran, demikian juga dalam panen. Jadi petani sudah melakukan panen secara bergiliran, secara gotong royong dengan anggota subaknya. Kemudian di sini ada debrot padi beras organik. Jadi di sini menggunakan pupuk organik hasil
kegiatan tahun kedua, yaitu pupuk organik yang dihasilkan oleh Simantri Karangayu, sehingga ini diharapkan adalah saling berkesinambungan. Jadi pupuk yang dibuat oleh petani juga tersalurkan untuk petani sendiri dan untuk bisa dikomersilkan. Kemudian Demplot Rumah Pangan Lestari, jadi kami melibatkan mahasiswa, jadi di sana ada gambar dekomposter sebagai stok pupuk cair dan padat. Kemudian ini adalah ayam upakara. Jadi ayam upakara diperoleh dari supplier. Sekarang sudah ada yang mensuplai ayam upakara sesuai dengan bulu ayam yang dibutuhkan dalam proses upacara. Jadi sebagai penutup, jadi pengembangan sentra produksi pertanian yang kami tim dapat dilakukan adalah sangat terbatas, sehingga perlu pengembangan sektor lainnya. Jadi selain lain dapat dikembangkan adalah produksi tanian adalah peternakan, misalnya peternakan sapi, babi, lebah madu, dan sektor perikanan, sektor perkebunan. Hal-hal ini masih perlu dilanjutkan, sehingga diharapkan sentra produksi pertanian ini adalah dapat meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan dapat meningkatkan pendapatan petani. Demikian saya sampaikan, saya akhiri dengan Om Santi Santi, terima kasih.